Di tengah hujan deras, di perempatan jalan kota, seorang bocah kecil dengan baju compang-camping mengetuk kaca mobil, meminta recehan untuk sekadar membeli nasi. Tak ada yang peduli, tak ada yang berhenti. Namun, seorang wanita kaya tiba-tiba tertegun. Sorot mata anak itu begitu familiar, seakan ia sedang menatap masa lalunya sendiri. Siapa sebenarnya bocah yatim pengemis itu? Mengapa hatinya bergetar hebat setiap kali melihatnya? Tak tersangka, sebuah rahasia besar terbongkar. Bocah yang dikira asing, ternyata darah dagingnya sendiri. Inilah kisah haru yang penuh air mata. Anak yatim pengemis itu ternyata anak kandungku. Selamat menyaksikan. Hujan turun deras di sore itu. Langit Jakarta mendung, jalanan padat merayap. Klakson bersahut-sahutan, lampu merah di perempatan besar seakan tak beranjak dari hitungan 30 detik. Seorang wanita paruh baya duduk di balik kemudi mobil mewah berwarna hitam. Namanya Ratri Prameswari, usia 42 tahun. Wajahnya cantik terawat, meski sorot matanya menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia seorang pengusaha sukses, tapi hidupnya sepi sejak suami yang amat dicintainya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sambil menunggu lampu hijau, tatapan Ratri kosong menembus kaca mobil yang berembun. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela sebelah kanan. Tok, tok, tok. Seorang bocah kurus berdiri di sana. Rambutnya basah kuyup, bajunya compang-camping, kaki kecilnya telanjang tanpa alas. Bocah itu menunduk sambil berkata lirih. "Bu, minta uang recehnya, buat beli nasi." Ratri menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu pada bocah itu yang membuatnya terdiam. Wajahnya tirus, mata besarnya menatap penuh harap. Ada sorot yang entah kenapa terasa begitu familiar. Ia hampir menurunkan kaca mobil, tapi klakson panjang dari mobil di belakangnya membuatnya terpaksa menginjak pedal gas. Lampu sudah hijau, arus kendaraan kembali bergerak. Bocah itu berlari menyingkir ke trotoar, tubuhnya makin basah diguyur hujan. Ratri menggenggam erat setir, hatinya bergetar hebat. Kenapa wajah anak itu mirip sekali dengan seseorang yang tak pernah bisa kulupakan? Sebanyak perjalanan pulang, bayangan bocah itu terus menghantui pikiran Ratri. Ia bahkan nyaris salah jalan karena pikirannya melayang-layang. Begitu tiba di rumah besar yang sepi, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto lama di meja. Foto seorang pria berwajah tegas, almarhum suaminya, Arman. Di samping foto itu, tersimpan sebuah kotak kecil yang jarang ia buka. Kotak berisi kenangan masa lalu yang pahit. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Ada selembar selimut bayi berwarna biru muda. Air matanya menetes. Ingatannya melayang jauh ke belasan tahun lalu. Saat masih muda, ia pernah hamil di luar pernikahan. Orang tuanya marah besar. Demi menjaga nama baik keluarga, bayi yang baru lahir itu diambil paksa oleh kerabat jauh, dibawa entah kemana. Ratri tak pernah lagi mendengar kabar tentang anak itu. Hingga ia menikah dengan Arman, luka itu tetap menganga. Apa mungkin, pikirnya, apa mungkin bocah di perempatan tadi, anakku yang hilang itu? Malam itu hujan masih turun. Ratri tak bisa tidur. Bayangan bocah pengemis itu terus menghantui benaknya. Akhirnya ia memutuskan. Besok, ia harus kembali ke perempatan itu. Keesokan sore, ia menyetir mobil menuju jalan yang sama. Benar saja, di dekat lampu merah bocah itu kembali terlihat. Tubuh mungilnya berlari-lari menghampiri mobil-mobil, mengetuk kaca dengan tangan mungil penuh luka. Kali ini Ratri menepi, turun dari mobil sambil membawa payung. Orang-orang di sekitarnya menatap heran. Jarang ada orang kaya yang mau repot keluar di tengah hujan, hanya untuk menemui pengemis jalanan. "Namamu siapa, nak?" tanya Ratri pelan. Bocah itu kaget, mundur setapak. Ia tak terbiasa diperlakukan dengan lembut. "Nama saya Adit, Bu." "Orang tuamu di mana?" Adit menunduk. "Saya yatim, Bu. Ibu saya sudah lama meninggal. Bapak saya nggak pernah tahu." Jawaban itu membuat dada Ratri sesak. Ia menggigil,
meski tubuhnya sudah terlindung payung. Ada sesuatu yang berteriak di dalam dirinya. Ia merasa takdir sedang mempertemukannya dengan darah dagingnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ratri semakin sering memperhatikan Adit. Kadang ia membelikannya makanan, kadang memberinya uang, tapi lebih sering ia hanya mengamati dari jauh. Ada perasaan takut bahwa harapannya salah, takut bahwa ia keliru. Suatu sore, Ratri mengajak Adit makan di warung kecil. Adit awalnya ragu, tapi akhirnya menerima. Saat makan, Adit membuka bajunya karena basah kuyup. Saat itulah Ratri terperanjat. Di bahu kiri bocah itu, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Air mata Ratri jatuh tanpa bisa dibendung. Tanda lahir itu persis dengan bayi yang dulu kulahirkan. Ia menutup mulutnya, hampir terisak haras. Adit menatap bingung. "Bu, kenapa nangis? Apa saya salah, ia makan di sini?" Ratri menggeleng cepat. "Tidak, Nak. Tidak." Di dalam hatinya, ia yakin 100%. Bocah ini adalah anak kandungnya. Malam itu, Ratri menangis sejadi-jadinya di kamar. Selama ini, ia hidup dengan penyesalan karena tak pernah tahu bagaimana nasib bayinya. Dan kini, Tuhan seakan mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Namun ada dilema besar. Bagaimana jika Adit tidak percaya? Bagaimana jika ia justru menolak? Ia juga takut. Bagaimana jika orang-orang tahu masa lalunya? Nama baik keluarganya bisa hancur. Perusahaannya bisa terguncang. Tapi, apa semua itu sepadan dengan kehilangan anaknya lagi? Tidak, aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup di jalanan lagi, bisiknya pada diri sendiri. Suatu malam, Ratri kembali mencari Adit. Namun kali ini, ia menemukan bocah itu tergeletak lemah di trotoar. Tubuhnya panas karena demam tinggi. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli. "Ya Tuhan, Adit!" Ratri berlari memeluk tubuh kecil itu. Dengan panik, ia menggendongnya masuk ke mobil dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, dokter berkata, "Anak ini kurang gizi parah, Bu, dan sekarang kena tifus. Untung ibu membawanya cepat. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya bisa melayang." Kata-kata itu menusuk jantung Ratri. Ia menggenggam tangan Adit yang lemah sambil berdoa. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku lagi. Biarkan aku menebus dosaku. Biarkan aku menjadi ibunya seperti seharusnya sejak dulu." Beberapa hari kemudian, Adit sadar. Ia menoleh dan mendapati Ratri tertidur di kursi samping ranjangnya, masih menggenggam tangannya erat-erat. "Ibu, kenapa sayang sama saya? Saya cuma pengemis. Orang-orang jijik lihat saya," ucap Adit lirih. Ratri terbangun, matanya merah karena menangis. Ia memeluk Adit erat-erat. "Tidak, Nak. Kamu sangat berarti. Kamu anakku, darah dagingku." Adit membelalakkan mata. "Apa? Saya? Anak ibu?" Ratri mengangguk sambil menunjukkan tanda lahir yang sama di tubuhnya. Ia menceritakan semuanya. Masa lalunya, bagaimana ia dipaksa meninggalkan bayi yang lahir darinya, dan bagaimana ia menyesal setiap hari. Air mata Adit mengalir deras. Ia tak tahu harus marah atau bahagia. Tapi saat merasakan hangatnya pelukan Ratri, ia tahu inilah yang selama ini hilang dalam hidupnya, kasih sayang seorang ibu. Setelah sembuh, Adit dibawa tinggal ke rumah Ratri. Bocah yang dulu tidur di emperan kini punya kamar hangat, bisa bersekolah, dan yang terpenting, ia punya seorang ibu yang mencintainya sepenuh hati. Namun hidup baru itu tak serta-merta mulus. Ada tetangga yang berbisik-bisik, ada karyawan perusahaan yang mulai mencurigai dengan masa lalu Ratri. Beberapa orang mencoba mempermalukannya dengan membuka aib lama. Tapi kali ini, Ratri tak goyah. Ia berdiri tegak, menggenggam tangan Adit. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Aku akan melindungimu, Nak. Aku akan menembus semua dosaku padamu." Adit tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. Dalam sorot matanya ada harapan baru. Hidup memang penuh rahasia. Kadang Tuhan memisahkan untuk sementara agar kelak bisa mempertemukan kembali dengan cara yang lebih indah. Ratri tahu, meski masa lalu tak bisa dihapus, ia masih punya kesempatan memperbaikinya.
Dan bagi Adit, meski pernah merasakan pahitnya jalanan, kini ia punya alasan untuk bermimpi lagi. Karena ia tak lagi sendiri, ia telah menemukan kembali ibu kandungnya.